Oke, baik. Selamat pagi rekan-rekan sekalian. Nah, di sini saya akan menjelaskan ya bagaimana kita akan melakukan proses computer aided engineering ya menggunakan simulasi gitu kan produk dari Dassault System gitu kan, dimana di sini kita akan masuk. Oke, nah jadi biasanya hal pertama yang kita buat sebelum kita lakukan simulasi itu ya tentunya adalah create 3D CAD gitu kan untuk membuat CAD ini terlebih dahulu gitu ya. Nah baru setelah itu kita buat fisikalnya atau prototype gitu ya. Setelah itu kita lakukan tes performance gitu ya secara trial and error di lapangan. Nah jadi ini yang dahulu atau mungkin sampai sekarang dilakukan di industri. Tapi dengan adanya computer aided engineering atau CAE, di mana kita bisa melakukan yang namanya simulate performance terlebih dahulu sebelum kita membuat suatu prototype di sini. Jadi kita bisa dari hasil desain kita, 3D CAD kita, itu kita simulasikan terlebih dahulu untuk memaksimalkan atau mengoptimasi dari desain yang kita buat sebelum kita buat prototipenya dan lakukan trial and error di lapangan. Nah, apa hasilnya gitu kan? Nah, hasilnya desain yang kita buat ini sudah memenuhi dari requirement yang diminta dan hasil akhirnya ya proses trial and error itu berkurang gitu kan. Jadi produk yang kita hasilkan itu sudah yang paling optimal. Nah, di sini untuk simulation ecosystem itu ada SolidWorks, ada 3D Experience, dan juga ada Simulia yang advance-nya. Nah, tapi di sini kita akan berfokus di SolidWorks, di mana untuk SolidWorks sendiri untuk simulation family-nya itu nantinya ada tiga. Yang pertama itu adalah structure simulation, yang kedua itu flow simulation, ini untuk CFD, lalu yang ketiga itu adalah fluid injection simulation, ini untuk injection analysis ya rekan-rekan. Nah, jadi di sini kita akan berfokus lagi di hanya satu topik yaitu di structural simulation. Nah, jadi untuk structural simulation ini capability-nya atau kemampuannya itu juga berbeda-beda tergantung dari versinya, di mana untuk SolidWorks Structure Simulation ini itu terbagi dari tiga versi. Nah, yang versi paling low atau paling bawah itu di versi standar dan di versi paling tingginya itu adalah di versi premium. Dan ini semua adalah capability dari SolidWorks Structure Simulation. Oke, kita akan bahas terlebih dahulu dari versi standar ya, rekan-rekan. Jadi di mana untuk versi standar itu dia sudah termasuk untuk static, static, motion, lalu trend tracker. Nah, keempat capability ini apa saja sih gitu kan kemampuannya, ya kan? Nah, di sini untuk static sendiri itu digunakan untuk memvalidasi kekuatan dari struktur, gitu kan? Hasil dari CAD kita atau desain kita terhadap beban statis yang diaplikasikan. Nah, di sini contohnya di sini mungkin ada wing load, lalu nantinya struktur yang kita buat ini ada dead load juga. Nah, hasil akhirnya seperti apa? Hasil akhirnya yang kita dapatkan adalah kita bisa melihat dari stress threshold atau tegangan yang terjadi pada bendanya ya atau pada objeknya. Nah, lalu kita bisa lihat secara animasi tegangan ya gitu kan di bagian mana stresnya atau tegangan critical stressnya terjadi gitu kan. Selain itu, kita juga bisa melihat dari deformation threshold di sini. Nah, lalu di static analysis juga ini apa saja sih kegunaannya gitu kan? Tentunya hasilnya hasil yang kita dapat dari tadi yang stress lalu deformation itu adalah untuk menghindari kegagalan gitu kan. Lalu juga untuk mengurangi dari dimensi yang tidak diperlukan gitu kan. Tentunya dari untuk mengurangi kegagalan atau menghindari kegagalan itu akan berpengaruh terhadap faktor of safety gitu kan. Nah, lalu di sini ada yang namanya trend tracker. Nah, di mana untuk trend tracker ini adalah untuk penyimpanan atau histori hasil analisa yang kita lakukan, gitu kan? Di mana misalkan contohnya kita melakukan berbagai kali untuk analisa, ada 5 kali, 4 kali. Nah, ini kita bisa simpan, gitu kan? Kita bisa simpan si simulasi tersebut. Lalu kita juga bisa nih untuk mengulang kembali, kan kita mau masuk ke simulasi
pertama atau misalkan yang ketiga gitu kan. Nah ini kita bisa bandingkan nantinya gitu kan antara per simulator tersebut. Lalu ada yang namanya motion analysis di sini. Nah, motion analysis ini dirancang untuk memvalidasi sistem kinematik yang kita buat gitu kan, rancangannya dari desainnya. Nah, di mana kita bisa menginputkan data seperti beban, kontak, gravitasi untuk hasil yang lebih akurat. Nah, contoh hasilnya ini adalah contohnya mungkin Karakuri System ya, teman-teman. Nah, di mana kita bisa lihat pergerakannya dan juga nantinya kita bisa lihat secara resolusi, di mana kita bisa melihat secara velocity-nya nanti ataupun nantinya di sini secara impact force-nya ya teman-teman. Lalu apa saja sih kegunaannya gitu kan? Nah, kegunaannya ini kita bisa berdasarkan time base gitu kan, atau misalkan nantinya kita lebih expert lagi, lebih expand lagi, kita menggunakan sensor gitu kan. Nah, lalu nantinya kita bisa untuk sizing motor yang kita perlukan atau aktuatornya, lalu kita bisa mengerti atau paham nih ini butuh power berapa sih gitu kan, yang mengambil power berapa untuk menghidupkan misalkan suatu motor gitu kan. Nah ini contoh-contohnya untuk yang bisa kita analisis di motion analysis ini ya rekan-rekan. Jadi ada poin-poin seperti optimize spring and damper, simulate cam drive and led mechanism, investigate gear drive motion, calculate contact force, stress analysis for a complex performance test, dan motion optimization. Nah, selanjutnya yang terakhir di versi standar SolidWorks struktur simulation ini itu adalah fatigue analysis, di mana fatigue analysis ini digunakan untuk memprediksi umur pakai dari jumlah beban yang dapat diterima struktur yang didesain. Nah, di mana fatigue analysis ini mungkin kalau misalkan lebih familiarnya di kuping engineer itu adalah titik luluh gitu kan, atau lelahnya dari suatu material gitu kan. Nah, jadi ini salah satu contohnya. Jadi kalau misalkan di video ini kita bisa lihat nih dari dia bergetar gitu kan, diberikan beban, lalu nantinya di bagian tengah sini akan terjadi suatu crack gitu kan. Seiring berjalannya waktu di sini. Nah, ini sudah mulai terjadi ada retakan ya, rekan-rekan. Nah, ini yang namanya static analysis. Jadi kita bisa menganalisa gitu kan titik lelahnya dari suatu part gitu ya, atau benda yang kita desain di sini. Nah, ini kalau misalkan kita lihat di sini dia sudah mulai terjadi retakan karena efek dari beban yang kita berikan secara berulang gitu ya rekan-rekan. Nah, ini dia sudah mulai membesar dan pasti pada akhirnya hasil akhirnya adalah dia akan patah di sini. Oke, dia pasti akan patah. Jadi kalau misalkan kita harus namanya mungkin mengantisipasi hal seperti ini. Nah, caranya ya kita melakukan analisa terlebih dahulu di SolidWorks Software Simulation. Nah, ini. Jadi dia akan makin membesar, pasti nantinya dia akan patah di sini. Oke. Nah, jadi untuk fatigue analisis ini yang kita butuhkan adalah kita tinggal menginput data SN curve sesuai dengan material yang kita gunakan. Lalu kita akan running gitu ya dengan siklus beban yang mau dicek gitu ya, mungkin 1 juta kali, 100 juta kali, 1000 kali, dan lainnya. Nah, jadi kita bisa memprediksi gitu kan seberapa lama produk yang kita buat ini akan bertahan. Nah, itu adalah tujuan utamanya gitu kan. Nah, di mana nantinya kita bisa lihat juga dari berdasarkan damage yang terjadi pada produk kita berdasarkan mungkin konstan atau variabel loading gitu kan, beban yang selalu sama ataupun beban yang tidak sama setiap waktunya gitu ya. Lalu juga nantinya kita bisa lihat pada akhirnya ya tadi total life gitu kan, berapa lama produk kita ini akan bertahan, damage yang terjadi, lalu juga faktor of safety dari produk kita.
yang versi yang standar ya rekan-rekan. Jadi sekarang kita akan masuk di versi yang profesional, di mana untuk versi profesional ini memang lebih banyak ya untuk capability-nya. Nah, yang pertama di sini adalah untuk optimization analysis, di mana untuk optimization analysis ini digunakan untuk melakukan peningkatan desain terhadap variasi dimensi yang diinginkan, gitu kan. Nah, contohnya di sini ukuran mana nih yang paling cocok dengan kebutuhan kita, gitu kan. Contoh di sini itu ada berbagai ukuran yang dia akan langsung memberikan suatu rekomendasi di mana yang paling optimais dengan parameter yang kita kasih itu di yang mana, gitu kan, yang paling optimal. Nah, contohnya di sini ada yang berwarna hijau, gitu. Nah, berarti yang berwarna hijau ini adalah yang direkomendasikan oleh SolidWorks ini, bahwa produk ini dia akan optimize atau misalkan dia akan desain yang paling bagus itu adalah yang warna hijau, gitu. Nah, lalu ada lagi yang namanya topology optimization. Nah, untuk topology optimization ini digunakan untuk memberikan gambaran terkait perubahan desain yang dapat dilakukan dengan tetap mempertahankan syarat-syarat yang menjadi tujuan desain. Nah, contohnya seperti apa? Nah, contohnya adalah seperti ini. Jadi kita sudah punya nih inisial desainnya seperti apa, gitu kan? Nah, dari kita meminta nih ke SolidWorks ini untuk menganalisa secara desain kita nantinya mungkin akan diberikan beban 100 kilo atau 200 kilo. Ini secara konsep yang paling betul ini harusnya, atau misalnya yang paling bagus seperti apa ya, dari SolidWorks akan merekomendasikan bahwa oke, kita improve desainnya dari topologi atau misalkan dari konsep yang kita inginkan. Nah, dia akan melakukan running dan akhirnya akan melakukan realisasi desainnya secara otomatis. Oke. Nah, jadi kesimpulannya apa dari optimization dan juga topologi analisis ini? Ini adalah kesimpulannya. Jadi kita bisa untuk melakukan skenario, berbagai skenario, gitu kan, terhadap desain kita, gitu kan. Nah, di mana nantinya kita untuk memilih desain yang paling optimal, di mana untuk hasil akhirnya yaitu ya kita bisa mencarikan best alternatif desain, lalu juga untuk mengurangi harga, gitu kan, mengurangi beban pada produk kita, lalu juga mengurangi waktu untuk kita sampaikan ke pasaran ya, dan juga ya kita akan mengimprove dari produktivitas dari quality kita. Oke. Nah, selanjutnya itu ada yang namanya untuk melakukan thermal analysis, di mana ini digunakan untuk mengecek kekuatan hasil desain terhadap distribusi panas pada solid model dan mengecek kekuatannya terhadap beban panas tersebut. Nah, mungkin lebih sering didengar oleh kita adalah seperti heat transfer, gitu ya, heat transfer atau heat conductivity, gitu ya, perpindahan panas dari suatu model ke model lain, gitu ya. Nah, jadi thermal analysis ini ya kita bisa melihat, gitu kan, perpindahan panas dari suatu model ke model lain. Seperti contohnya di sini adalah pipe insulation, di mana kita berikan inputan atau nilai convectionnya, gitu kan. Lalu nanti dia akan bisa menghasilkan resultnya, dia berpindah panasnya ini ke yang lain itu seperti apa. Nah, contohnya lagi di sini ada yang namanya electronic board. Nah, ini kita bisa lihat secara perpindahan panasnya ya, rekan-rekan semua. Kalau misalkan kita lihat di sini, nah ini adalah perpindahan panasnya, jadi kita bisa lihat, gitu ya. Oh, ini panasnya berpindah nih, ya, dari yang paling panas ke dingin, atau dari yang nantinya mungkin kalau ada cooler, gitu ya, cooling. Nah, itu nanti dia juga akan mendinginkan si part tersebut. Nah, lalu selain kita bisa melakukan untuk thermal analisisnya, kita juga bisa gabungkan ke static analisis. Jadi kita bisa melihat hasil dari perpindahan panas ini pasti akan berhubungan dengan
ketegangan atau stres yang terjadi pada part tersebut gitu ya. Nah, ini kita bisa transfer hasil dari analisa thermal ke static analisis gitu. Nah, jadi untuk kesimpulannya, di mana untuk thermal studi ini tentu kita ingin melihat dari perubahan temperatur yang terjadi pada produk kita, gitu kan, baik temperaturnya ini nantinya berubah karena konduksi, karena konveksi, ataupun karena radiasi, dan juga kita bisa atur waktunya di sini berdasarkan waktu, gitu ya, kan semua. Nah, selanjutnya di sini ada untuk menganalisa buckling. Jadi buckling analisis ini adalah untuk memprediksi nilai beban kritis yang dapat menimbulkan fenomena buckling pada struktur yang dilakukan ketika pembuatan desain. Nah, jadi kita bisa lihat nih, apakah produk kita mungkin lebih seringnya di bagian beam atau struktural yang memang artinya dia dikhawatirkan akan terjadi pembengkokan gitu ya, refleksi gitu ya. Nah, jadi ini salah satu contohnya, kita punya lower arm gitu ya. Nah, ini kita bisa lihat dari ataupun ini kursi ya. Nah, ini kan dia terjadi pembengkokan pada kaki-kakinya. Nah, di mana untuk buckling ini kita akan melihat dari faktor of safety dari suatu produk yang kita buat. Selanjutnya di sini ada yang namanya frekuensi analisis. Nah, frekuensi analisis ini adalah untuk mengecek nilai frekuensi alami ya, atau misalkan natural frekuensi yang dimiliki oleh suatu sistem yang kita desain gitu ya, sehingga pengaplikasiannya ini kita dapat menghindari gitu kan penggunaan pada rentan frekuensi atau burst tertentu yang dapat menyebabkan resonansi pada struktur. Nah, contohnya di sini untuk contohnya, nah ini contohnya ya. Jadi suatu pump ini kan kalau misalkan dia bergetar gitu ya, dia bergetar. Nah, akibat getarannya ini itu bisa berakibat ke apa namanya, produk-produk atau misalkan desain-desain kita yang lain gitu ya, atau benda-benda yang ada di sekitarnya, dia akan ikut beresonansi jika nilai frekuensinya sama gitu ya. Nah, bagaimana caranya gitu kan? Nah, ini contohnya. Jadi kita punya contoh pump housing. Jadi kita bisa menganalisa nih, kalau misalkan di mode 1 ini di angka 927 Hz, nah dia akan resonansinya ke arah mana dan seperti apa resonansinya gitu kan, pergerakannya. Ataupun seperti di mode shape 2 ini, untuk nilai resonansi yang dihasilkan adalah 1500 gitu kan. Nah, dia akan resonansinya ke arah mana? Pasti setiap resonansi ini dia setiap mode ini dia punya resonansi yang akan semakin tinggi, dan arah dari resonansinya pun akan berbeda. Nah, ini yang nantinya kita akan cek ya, rekan-rekan, supaya nantinya dia tidak berpengaruh atau misalkan dengan resonansi yang ada di sekitarnya. Nah, jadi ini kesimpulannya ya, ini kita kesimpulannya adalah untuk mencek gitu kan, apakah produk kita ini punya frekuensi alaminya ini berapa, lalu apakah dia akan beresonansi dengan benda-benda yang ada di sekitarnya gitu kan. Nah, itu adalah yang akan kita bisa lakukan analisa. Nah, selanjutnya itu ada yang namanya drop test. Jadi drop test analisis ini adalah untuk melakukan pengecekan desain ketika kita mengalami kondisi terjatuh gitu kan, desain kita terjatuh nih dari ketinggian tertentu atau dengan kecepatan tertentu. Nah, ini contoh-contohnya ya. Ini biasanya untuk drop test ini memang sering dilakukan ya, trial and error gitu kan, di lapangan, ataupun sebetulnya dia sudah punya alatnya gitu ya di lab perusahaan gitu ya, untuk melakukan trial and error drop test ini. Nah, tapi alangkah lebih baiknya kalau misalkan kita lakukan sebelum melakukan trial and error, supaya apa? Supaya mungkin kita tidak wasting dari material ya, wasting time juga gitu kan. Nah, kita bisa lakukan di SolidWorks Structure Simulation ya, untuk melakukan drop test. Nah,
contohnya di sini, ini sebuah kalain gitu kan, kita akan jatuhkan dari ketinggian tertentu, lalu kita akan asumsikan bahwa di bawahnya itu mungkin terjatuh ke lantai atau ke meja ataupun ke tempat lainnya. Nah, ini kita bisa melihat gitu ya, seperti apa sih hasilnya ketika dia terjatuh gitu ya. Nah, jadi kita kesimpulannya untuk drop test studi ini ya kita untuk melihat hasil dari produk kita ketika misalkan terjatuh dari ketinggian tertentu itu apakah gagal ataukah penyok ataukah kuat gitu ya. Itu adalah yang kita inginkan. Selanjutnya ada yang namanya untuk menganalisa pressure vessel, di mana kita memungkinkan untuk melakukan kombinasi load untuk validasi membran stress ya, yang dapat digunakan sebagai hitungan berdasarkan standar ASME. Tentu nantinya kita untuk pressure vessel ini kita akan beracuan ke standar ASME ya, rekan. Nah, untuk ASME ini kan American Society Mechanical Engineering ya. Lalu di sini apa saja yang kita perlu lakukan ya? Yang kita perlu lakukan itu adalah input combine load data yang tadi disebutkan. Jadi kita akan lakukan perhitungan juga sesuai ASME. Setelah itu kita akan lakukan pengecekan stress linearization ya. Nah, jadi nanti kita bisa lihat tingkat stressnya dari posisi yang memang seperti ini, ada poin 22 ke poin 23. Nah, ini kita bisa lihat nantinya stresnya gitu kan. Lalu setelah itu kita bisa mengenerate grafik membran stress atau dari ketebalannya di sini. Nah, nah, apa yang perhitungannya seperti apa? Nah, ini sebetulnya memang kita sudah punya untuk perhitungan untuk stress limitnya ya. Dia berdasarkan ASME 8 gitu ya. ASME 8 di sini ini adalah untuk rumusnya, untuk rumusnya. Untuk tadi, untuk melakukan input data combine load data tersebut ya. Nah, jadi kita inginnya apa sih gitu kan dari pressure vessel studi ini ya. Kita ingin desain suatu pressure vessel sesuai dengan standar, di mana standar yang kita gunakan itu adalah di sini contohnya adalah ASME ISO 11439, BSN, BSEN gitu ya, dan lainnya. Oke, nah selanjutnya di sini adalah event based motion analysis. Jadi event based motion ini itu adalah kegunaannya untuk melakukan validasi pergerakan kinematis pada assembly design, terutama untuk special purpose mesin, di mana menggunakan fungsi alat seperti motor servo dan sensor. Nah, di mana ya mungkin sebelumnya saya sebutkan di motion analysis itu tadi kita untuk menganalisa suatu pergerakan, pergerakan kinematis. Nah, untuk yang lebih advance-nya itu adalah di event based motion ini, di mana kita bisa menggunakan motor servo dan sensor. Nah, ini salah satu contohnya. Jadi tinggal kita input saja di bagian mana sensor-sensor tersebut akan bekerja, di bagian mana motor-motornya itu akan bekerja, dan seberapa lama. Nah, ini kita bisa lakukan analisa pergerakan secara real, rekan-rekan. Jadi nantinya kita bisa melakukan contohnya yang ada di video ini ya. Ini adalah special purpose mesin untuk perihal packaging gitu kan. Nah, di mana nanti kita bisa melakukan ini secara real gitu ya untuk animasinya. Selanjutnya di sini adalah untuk menganalisa weld connection, di mana untuk weld connection ini kita gunakan untuk memberikan sambungan las tipe arc welding pada bagian sambungan struktur yang akan kita lakukan analisa untuk mengecek gitu ya. Tujuannya adalah untuk mengecek apakah terjadi kegagalan atau tidak. Nah, di sini kita bisa melakukan secara virtual arc welding. Jadi kita nggak perlu melakukan kita welding trial di lapangan gitu ya. Kita bisa lakukan di software gitu kan. Setelah desain kita bisa langsung analisa, setelah desain kita bisa lakukan analisa. Jadi kita menghemat waktu dan juga menghemat hal-hal lainnya, di mana kita juga bisa mengestimasikan dari ukuran si weldingannya atau arc weldingan tersebut ukurannya. Nah, hasilnya seperti apa? Nah, di sini kita bisa
uh, membuka atau melihat hasil dari edge weld-nya tersebut ya, yang bagian yang kita welding tersebut, apakah force-nya seberapa besar gitu ya, apakah ada perubahan weld size, apakah ada shear gitu ya, tegangan yang terjadi. Ini kita bisa lihat di bagian edge weld threshold ini. Nah, selanjutnya di sini adalah untuk submodeling. Nah, untuk submodeling ini dia adalah untuk melihat hanya di bagian tertentu ya. Contohnya di sini mid panel on frame. Jadi kita bisa fokuskan di bagian tengahnya saja. Kita tidak perlu di yang lainnya. Nah, itu adalah untuk di versi yang profesional. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke versi yang paling tinggi, yaitu di versi premium. Itu ada apa saja? Nah, di versi premium itu ada nonlinear, dynamic, dan dynamic fatigue ya. Karena di mana fungsinya itu adalah untuk analisa kekuatan yang lebih lengkap dengan variasi waktu dan material non-metal. Nah, apa saja? Nah, yang pertama di sini dynamic analysis, di mana untuk dynamic analysis ini kita gunakan untuk menganalisa model desain dengan beban yang dapat divariasikan terhadap waktu ya, sehingga lebih sesuai dengan kondisi aktualnya seperti beban akselerasi, pengereman, beban angin, hambatan jalan, getaran, dan lainnya. Nah, contohnya apa? Contohnya adalah jembatan ini ya. Jembatan ini kan dia akan ada beban dari angin gitu ya, ya kan, beban karena angin. Nah, ini kita bisa inputkan data kecepatan angin dan getarannya berdasarkan waktu. Nah, nanti hasilnya dia akan seperti ini. Nah, ini kan memang secara aktual kondisi di lapangan ketika kita mendesain apa namanya, jembatan itu akan seperti ini ya kan. Jadi sebelum kita buat ya kita analisa dulu gitu kan. Ini kira-kira supportnya ini bagian bawahnya ini atau cengkraman ini kuat tidak sih menahan beban angin yang kita berikan gitu kan, atau nantinya di lapangan. Nah, ini juga contoh kedua itu adalah kontrol bumpy, di mana untuk kontrol bumpy ini adalah nantinya adalah untuk di bagian bawah ya rekan-rekan, di mana dia untuk pengetesannya secara real adalah ke jalan yang jelek atau misalkan memang banyak polisi tidur ya kan, di mana nah contohnya ini untuk pengetesannya untuk melihat uh, apakah dia kuat atau tidak gitu ya. Nah, di mana ini ketika kita analisa di sini kalau ambang ini, nah kita bisa melakukan analisa tanpa masuk ke jalanan secara langsung gitu ya kan, dimana kita tinggal inputkan saja data dari story beban yang sudah ada. Nah, nanti dia akan melakukan simulasi seperti ini. Nah, jadi di kesimpulannya untuk dynamic studi ini ya kita bisa untuk menginputkan dynamic load ya atau beban yang berbeda seiring berjalannya waktu gitu ya. Karena di mana nantinya kita untuk mensimulasikan juga seperti shaker test gitu ya, ataupun ada gempa bumi itu kita bisa lakukan simulasi. Contohnya, contoh realnya adalah di suspension, test fixture, atau mounted masonry, building, bridge, aerospace. Itu adalah contoh pengaplikasian di dynamic study. Nah, selanjutnya ini adalah non-linear analysis. Jadi non-linear analysis ini kita gunakan untuk memvalidasi hasil desain yang menggunakan material plastik ya, seperti karet, plastik, foam, dan lainnya. Jadi memang material selain metal atau non material metal ya di sini. Nah, untuk melihat fenomena pada material steel yang sudah melewati batas zona elastis, karena kalau misalkan kita belajar material itu di bagian karet, plastik, foam itu untuk tingkat yield strength-nya atau elastisitasnya itu sangat tinggi gitu ya rekan-rekan. Nah, itu kita perlu gunakan yang namanya non-linear analysis ini. Nah, ini contohnya. Nah, jadi di bagian mobil ini itu adalah banyak yang
terbuat dari karet ya rekan-rekan. Nah, terbuat dari karet seperti ini. Jadi nantinya kita bisa untuk menganalisa terlebih dahulu nih secara apakah karet yang kita buat ini gitu ya, dia dapat menahan beban atau tidak. Nah, ini contohnya. Ini adalah contoh dari lower arm basis. Nah, kita bisa lihat nih deformasi yang terjadi pada si lower arm basis ini seperti apa gitu kan. Nah, ini biasanya kita buatnya ini adalah dari karet gitu ya. Apa saja yang kita perlu lakukan, yaitu yang pertama kita tinggal pilih jenis material non linear, karet, foam ataupun plastik. Setelah itu kita inputkan data stress strain untuk materialnya gitu ya kan. Jadi kita bisa inputkan data yang strength-nya atau data-data yang lainnya. Lalu setelah itu kita bisa input arah beban yang diaplikasikan di sini. Nah, jadi memang untuk nonlinear analysis ini atau nonlinear studi ini itu adalah lebih khususnya adalah untuk menganalisa plastik dan juga rubber ya atau karet produk gitu ya, kan dimana secara deformasi itu sudah sangat tinggi sekali gitu ya. Nah, lalu juga ini untuk melakukan simulasi gitu ya. Contohnya untuk contoh simulasinya di sini adalah gitar string ya. Gitar string itu adalah senar gitar, kan? Lalu juga kita bisa melihat kontak analisis seperti pushing, sliding, atau changing kontak. Jadi pushing ini seperti didorong atau misalkan dia sliding gitu ya. Nah, ini kita bisa lakukan analisis sampai ke sana. Dan eh, jangan khawatir, di sini juga kita bisa lakukan strength variation gitu ya, berdasarkan suhu yang berubah-ubah atau kita menyebutnya lebih spesifiknya adalah thermoplastic product ya kan. Jadi suatu contohnya mungkin kayak wadah plastik gitu kan yang kita masukkan ke dalam oven gitu ya. Nah, itu kan dia masuknya ke thermoplastic product gitu ya. Nah, di mana nantinya akan ada perubahan dari strength materialnya yang berubah seiring suhu yang dinaikkan gitu ya. Nah, nah itu untuk capability dari keseluruhan dari SolidWorks Master Simulation. Nah, di sini saya punya video untuk step by stepnya ya kan. Nah, jadi hal pertama di sini adalah kita bisa buka open file 3D yang kita mau untuk melakukan analisa ya. Jadi sudah banyak sekali untuk kita open di sini. Nanti kita tinggal buka saja rekan-rekan. Dan ini cukup mudah untuk masuk ke proses simulasi rekan-rekan. Jadi kita kalau misalkan dia bentuknya adalah assembly seperti contoh di video ini, kita harus pastikan bahwa tidak ada interference ya, atau tidak ada benda yang bertabrakan gitu ya rekan-rekan. Kita bisa setelah itu kita bisa langsung masuk ke SolidWorks simulation ya. Di sini kita lakukan studi, contohnya di sini kita akan melakukan studi nonlinear atau kita bisa pilih tipe studi yang kita inginkan. Nah, contoh di sini kita akan apply berikan material di setiap komponen yang ada di produk kita atau di desain kita ya. Nah, ini kita bisa masukkan saja sesuai dengan jenis materialnya. Kita jangan lupa untuk menginputkan value dari material tersebut ya, atau nilai material properties dari material yang kita pakai. Nah, setelah itu kita bisa lakukan setting interaksi atau kontak antar komponennya, apakah dia touching atau tidak ya. Ini kita bisa untuk setting atau interaksi antar kontaknya ya. Nah, di sini kita bisa lakukan secara pribadi ya, atau secara antar komponennya secara langsung, atau kita bisa secara general, secara umum, yaitu ya secara satu komponen assembly tersebut kita lakukan interaksi yang berbeda-beda. Nah, jadi memang cukup nantinya akan sangat banyak kalau misalkan kita yang perlu kita lakukan kontak ya,
atau interaksi kalau misalkan kita menggunakan yang namanya non-linear method di sini, atau menggunakan studi non-linear ya kan, karena cara nantinya deformasi yang terjadi pada produk kita itu sangat besar. Jadi jangan sampai kita akan pastikan bahwa produk yang kita buat ini ketika kita kasih beban jangan sampai mungkin menembus gitu ya, menembus dari part sebagai referensinya gitu ya, produk lain yang memang nantinya akan berinteraksi atau misalkan menjadi penghubung antar produk gitu ya. Nah, ini kita bisa lihat eh, pada videonya cukup banyak yang perlu kita setting ya rekan-rekan, di mana kita juga bisa untuk melakukan setting pada friction-nya atau gesekan yang terjadi ya, coefficient friction-nya yang terjadi pada produk tersebut. Nah, setelah itu kita bisa melakukan berikan boundary condition sesuai kondisi model yang dianalisa ya rekan-rekan, di mana nanti rekan-rekan mungkin bisa berikan di bagian mana sih dia sebagai tumpuannya gitu ya. Nah, setelah itu kita akan berikan ya, contohnya dia akan bertranslasi atau misalkan berpindah atau misalkan bergerak 52 mili gitu ya tadi ya. Kita lihat di sini. Setelah itu kita setting mesh di sini sesuai dengan kebutuhan. Nah, semakin smooth dari meshnya atau semakin fine dari ukuran meshnya, tentu nantinya akan semakin bagus hasilnya ya, semakin akurat terhadap hasilnya. Nah, jadi hanya 5 step saja untuk melakukan running simulation di sini, di mana sangat mudah sekali ya, kan kalian, hanya 5 step saja, dan ini tinggal kita tunggu saja hasilnya setelah itu. Nah, kalau misalkan kita lihat di sini hasilnya, dia sudah mulai nampak ya hasilnya. Dan ini kita bisa lihat tadi, kita bisa lihat stres yang terjadi pada produk kita, lalu deformasi yang terjadi pada produk kita, dan juga nantinya adalah displacement ya. Displacement ini dia berapa sih gitu ya, perpindahannya itu atau misalkan bergeraknya itu berapa mili gitu ya, setelah kita berikan boundary condition tersebut. Nah, oke ya, mungkin sampai di situ yang mau saya share atau saya sampaikan. Saya kembalikan ke Bu Suci. Silakan Bu Suci. Sebelum kita memasuki sesi tanya jawab, kami ingin mengingatkan kembali kepada Halo Bu Suci. Halo, sudah terdengar suaranya? Oke. Ya, terima kasih kepada Bapak Taru atas materi yang telah disampaikan hari ini. Sebelum kita memasuki sesi tanya jawab, kami akan mengingatkan kembali kepada Bapak Ibu untuk melengkapi feedback form yang telah tersedia di kolom chat. Bapak Ibu yang telah melengkapi feedback form tersebut akan menjadi peserta dalam undian door prize. Door prize akan diundi setelah sesi tanya jawab. Dan peserta yang akan beruntung berkesempatan memenangkan satu unit Bluetooth speaker, JBL serta merchandise dari Arisma. Selain itu, rekaman pada webinar kali ini akan dikirimkan melalui email dalam waktu H+1 setelah webinar ini berakhir. Jika informasi sudah jelas, mari kita lanjutkan ke sesi tanya jawab. Oke. Pertanyaan pertama yaitu ada terkait video webinar ini, apakah nanti setelah selesai mendapatkan videonya? Terima kasih. Bisa dijawab, Pak Sekali? Ya, untuk video webinar ini mungkin nantinya uh, ke Bu Suci ya, untuk video webinar ini atau misalkan ke tim marketing kita ya, silakan dikomunikasikan saja. Iya, sesuai informasi tadi ya, akan dikirim di H+1 pada webinar hari ini ya. Pertanyaan kedua ada, apakah bisa drug test kalian?
semisal drop test kaleng yang berisi air, atau semisal ada pipa yang diisi fluida penuh terkena beban, bisa disimulasikah? Boleh dibantu jawab, Bapak Taru? Ya, untuk pertanyaan mengenai melakukan drop test yang berisi air ataupun berisi fluida ya, nah di mana itu kita bisa simulasikan, tetapi bukan di SolidWorks simulation ini, Bapak. Gitu. Jadi kita perlu masuk ke yang namanya di sini adalah untuk di sini ya, sebentar saya. Jadi untuk melakukan simulasi drop test yang menggunakan fluida itu kita harus masuk ke Simulia atau ke 3D Experience. Jadi kalau untuk drop test di yang ada di SolidWorks ini dia dalam keadaan kosong gitu. Jadi memang hanya produknya saja untuk kita lakukan simulasi di sini. Jadi tidak bisa sampai ke yang ada berisi air, fluida ataupun lainnya. Baik. Untuk pertanyaan selanjutnya, bagaimana cara menentukan kecepatan angin yang digunakan dalam simulasi in dynamic analysis? Boleh dibantu untuk dijawab, Pak Taru? Ya, untuk kecepatan angin di dynamic analysis itu kita bisa gunakan velocity, Bapak. Jadi nantinya kita bisa inputkan nilai kecepatan dari si anginnya. Nah, contohnya di sini. Nah, di sini ya, kita bisa inputkan velocity dari anginnya. Nanti apakah anginnya ini ke arah mana, ini nanti kita bisa langsung input di bagian si produknya. Misalkan nanti produknya dapatkan angin dari samping ya, ini kita nanti tinggal inputkan saja dari samping gitu untuk velocity-nya ya. Jadi kecepatannya ini kita bisa atur di bagian velocity di sini. Jadi untuk beban anginnya ini atau datanya ya tentu nantinya datanya kita harus dari lapangan ya Bapak ya, karena kan kita juga nggak punya standar kecepatan angin gitu ya, ataupun getaran gitu ya. Pasti kalau misalkan contohnya kayak jembatan seperti ini kan pasti di lapangan ini kita akan analisa dulu, oh kira-kira atau rata-rata kecepatan angin di sini berapa, baru nanti kita akan masuk ke simulasinya di sini. Terima kasih. Untuk pertanyaan selanjutnya, apakah bisa mencampurkan simulasi satu dengan lainnya? Contoh, untuk simulasi fluida dengan stress atau strain atau fatigue bisa digabungkan? Bisa dibantu jawab, Bapak Taru? Iya, betul. Jadi bisa kita gabungkan contohnya fatigue dengan stress analisis atau thermal analisis dengan static analisis ataupun nantinya kita gabungkan antara ya uh, dynamic gitu ya, dynamic dengan stress analisis atau nantinya thermal thermal dengan dynamic analisis itu kita bisa gabungkan. Oke, terima kasih, Bapak Taru. Nah, pertanyaan selanjutnya yaitu, apakah bisa ditutorialkan untuk optimize design atau langkah awal dan kimia? Terima kasih. Bisa dibantu jawab. Ya, untuk langkah awal untuk perihal optimization design itu sebetulnya di sini kita nantinya adalah melakukan memberikan parameter-parameter sebagai referensi dulu ya bawah. Jadi ya, saya masuk dulu ke yang optimization. Jadi untuk optimization ini adalah nantinya parameter-parameter yang ada di sebelah kiri ini ya. Jadi misalkan maksimal peaknya atau ketebalan dari main plate ini 1,5 sampai 4,5, lalu plat kedua ini maksimalnya 1,5 sampai maksimalnya 4,5 ketebalannya. Nah setelah itu kita akan input nih stress yang kita inginkan, atau misalkan stressnya ini harus di bawah dari 173 Newton per milimeter persegi ya. Nah dimana tentunya nanti bebannya ini misalkan dikasih 100 kilo gitu kan. Nah dengan beban 100 kilo ini dengan
stres yang kita inginkan atau tegangan yang terjadi pada part yang kita inginkan ini harus di bawah dari 173 MPa dengan variabel ketebalan plat yang tadi kita sesuaikan minimal dan maksimalnya. Nah, itu masuknya atau misalkan dari SolidWorks ini dia akan memberikan rekomendasi desain yang paling optimal. Jadi kita perlu lakukan dulu variabel-variabelnya ini atau parameter-parameternya ini ya kita inputkan, Bapak. Jadi itu uh, hal awalnya ya, yang awalnya. Oke, terima kasih. Untuk pertanyaan selanjutnya, bagaimana cara mendapatkan informasi usia suatu komponen ketika diberikan beban secara terus-menerus? Bisa dibantu dijawab? Iya. Nah, itu nanti kita bisa untuk perihal usia itu nanti kita bisa lihat di sini, Bapak. Jadi kita bisa melakukan fatigue studi ya, Bapak. Di mana nantinya dari fatigue studi ini kita inputkan misalkan target dari suatu produk ini ya 1 juta kali gitu kan dengan beban 100 kilo. Nah, nanti dari fatigue studi ini dia akan memberikan hasil seperti ini. Jadi nantinya ada cycle load atau misalkan lifetime dari si produk tersebut ini berapa lama sih sebetulnya dia bisa bertahan dengan tadi desain yang kita buat dengan beban 100 kilo gitu kan, mungkin bisa jadi kurang dari 1 juta kali gitu ya, atau misalkan bisa jadi lebih dari 1 juta kali. Nah, itu kita bisa lakukan di fatigue analisis ini. Oke, terima kasih untuk jawabannya Bapak Tamu. Mungkin ini menjadi pertanyaan terakhir. Untuk pertanyaan-pertanyaan yang belum bisa terjawab, bisa langsung follow up ke hotline kami. Untuk pertanyaan terakhir ini, apakah simulasi analisa produk di aplikasi SolidWorks lebih baik daripada di aplikasi analisis of workbench? Boleh dibantu jawab? Oke, ya mungkin saya bisa sebetulnya secara ininya tidak ini ya untuk melakukan komparasi dengan software lain gitu ya. Nah, tapi uh, sepengalaman saya dengan customer-customer saya ketika menggunakan SolidWorks ini ya mereka dimudahkan karena ini terintegrasi dengan CAD-nya. Jadi kita bisa langsung melakukan misalkan memang harus diubah secara model atau secara desain, ini kita bisa langsung melakukannya langsung di SolidWorks gitu kan. Nah, jadi kita tidak perlu lagi berpindah-pindah ke software lain gitu kan untuk melakukan analisa. Nah, jadi kita bisa lakukan designing dengan CAD dan CAE-nya itu dalam satu software gitu kan. Dimana ini kita sudah terintegrasi dan ini memudahkan kita untuk melakukan nantinya efisiensi ya, efisiensi. Nah, jadi kalau misalkan kita apakah lebih baik atau tidak itu nanti akan balik lagi ke user ya atau misalkan ke saya. Tentu kalau misalkan saya yang bilang nanti takutnya akan bilang mungkin subjektif atau objektifnya kurang gitu kan karena saya yang mempromosikan atau misalkan saya yang melakukan webinar SolidWorks Simulation gitu ya. Nah, itu mungkin nantinya balik lagi ke pendapat